Karena pada dasarnya jiwa itu selalu memiliki dua potensi, sahabat, antara bahagia dan tidak bahagia. Maka bahagia dan tidak bahagia adalah pilihanmu. Ya, ada bagian yang tidak bisa kita pilih, ada bagian yang bisa kita pilih. Jiwa adalah merupakan bagian yang bisa kita pilih. Mau di sisi mana kamu? Kalau mau bahagia atau tidak bahagia? Mau hidup tenang atau hidup gelisah? Itu pilihanmu sesungguhnya. Maka kehidupan adalah sebuah universitas, adalah bagaimana learning by doing. Kita belajar dalam setiap waktu, setiap saat, setiap helaan nafas yang keluar dari diri kita adalah semuanya proses belajar. Apa yang diberikan Allah kepada kita setiap saat, dan itulah kenapa Allah membuat hukum alam yang tagoyur, berubah. Karena itulah, dan juga Allah mengajak kepada kamu bahagia adalah dengan supaya kamu merubah tadi semua. Karena dalam sisi jiwa, sahabat, yang harus merubah itu kita. Bohlam 5 watt yang ingin terang, ya, dia tidak akan, walaupun teriak-teriak pada PLN untuk diberikan lampu cahaya yang lebih terang, sebelum si jiwa. Jiwa itu kapasitas daripada si bohlam. Seperti ini, inilah jiwa. Orang yang punya jiwa sebesar ini atau jiwa sebesar ini akan berdampak kepada kebahagiaan sebesar ini dan sebesar ini. Akan berdampak kepada rezeki seluas ini apa sebesar ini. Berarti pada dasarnya adalah yang harus kita rubah adalah jiwa. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya sayyidina. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat semua, sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada, sahabat-sahabat Nusantara semuanya, sahabat-sahabat Asia Tenggara, sahabat-sahabat Australia, sahabat Taiwan, Turki, semuanya, ya. Abah mendoakan hari ini lebih berkah, lebih bahagia, ya, lebih tenang, lebih sadar, ya. Seluruh manusia, sahabat, sesungguhnya adalah mengharapkan kebahagiaan. Adalah bagaimana kebahagiaan itu lahir pada dirinya, baik pada ruh jismaninya, ruh ruhaninya, ruh sultaninya maupun ruh kudsinya. Maka setiap hari kita adalah belajar kehidupan, adalah membaca kehidupan, merasakan apa kehidupan yang terjadi pada diri kita untuk memahami dan untuk meraih kebahagiaan dohiron wa batinan. Kita keluar dari alam dunia ini harus dalam keadaan tersenyum, ya. Kita keluar dari alam dunia ini harus bahagia, sahabat. Oleh karena itulah, marilah kita belajar untuk bahagia, belajar untuk memahami, belajar untuk mengerti adalah tentang arti hidup ini
supaya pada saat kita di penghujung perjalanan kita adalah kita dalam keadaan bahagia, kita adalah dalam keadaan ridho, kita adalah sudah mengerti tentang hukum-hukum Allah di alam ini. Adalah bagaimana kita memahami tentang sifat alam, sifat makhluk yang selalu berubah. Dan orang yang sudah baik jiwanya, dia tidak akan terpengaruh dengan berubahnya alam. Dia tidak akan terpengaruh dengan perubahan yang ada yang terjadi. Dia sudah bebas dari dualitas, bebas dari dualisme, ya. Karena sekarang selama kita masih memiliki dualitas, itulah jiwa. Jiwa adalah merupakan selalu memiliki dualitas yang antara baik dan buruk, suka dan tidak suka, untung dan rugi, bahagia dan tidak bahagia. Maka Abah membuat judul dari pertanyaan teman-teman adalah bagaimana kita adalah untuk ridho kepada Allah dan sekaligus bagaimana meraih bahagia. Maka kata Abah, tiada lain adalah sucikan jiwamu. Karena pada dasarnya jiwa itu selalu memiliki dua potensi, sahabat. Antara bahagia dan tidak bahagia. Maka bahagia dan tidak bahagia adalah pilihanmu. Ya, ada bagian yang tidak bisa kita pilih, ada bagian yang bisa kita pilih. Jiwa adalah merupakan bagian yang bisa kita pilih. Mau di sisi mana kamu? Kalau mau bahagia atau tidak bahagia? Mau hidup tenang atau hidup gelisah? Itu pilihanmu sesungguhnya. Maka kehidupan adalah sebuah universitas, adalah bagaimana learning by doing. Kita belajar dalam setiap waktu, setiap saat, setiap helaan nafas yang keluar dari diri kita adalah semuanya proses belajar. Apa yang diberikan Allah kepada kita setiap saat, dan itulah kenapa Allah membuat hukum alam yang tagoyur, berubah. Karena itulah, dan juga Allah mengajak kepada kamu bahagia adalah dengan supaya kamu berubah dari semua. Karena dalam sisi jiwa, sahabat, yang harus merubah itu kita. Bohlam 5 watt yang ingin terang, ya, dia tidak akan, walaupun teriak-teriak pada PLN untuk diberikan lampu cahaya yang lebih terang, sebelum si jiwa. Jiwa itu kapasitas daripada si bohlam. Seperti ini, inilah jiwa. Orang yang punya jiwa sebesar ini atau jiwa sebesar ini akan berdampak kepada kebahagiaan sebesar ini dan sebesar ini. Akan berdampak kepada rezeki seluas ini apa sebesar ini. Berarti pada dasarnya adalah yang harus kita rubah adalah jiwa. Adapun ruh adalah selalu tetap seperti setrum di rumah. Setrum di rumah itu adalah setrum dari PLN itu seumpama hidup dan ruh. Adapun dirimu adalah jiwa. Adalah seumpama kamu adalah magicom, kulkas, TV, ya, lampu gitu. Maka nggak usah kalau kalian jadi magicom yang sudah rusak jiwanya, teriak-teriak pada PLN, menyalahkan PLN, PLN nggak salah. Karena PLN hanya memberikan setrum, engkaulah yang membuat pilihan. Maka itulah tidak ada rumah sakit ruh, yang ada rumah sakit jiwa. Yang sakit adalah rumah sakit jiwa. Maka orang datang kepada adalah guru-guru rohani adalah ingin disembuhkan jiwanya. Maka oleh karena itulah Abah selalu ajak kepada guru-guru rohani, jangan membuat jiwa manusia justru semakin sakit. Karena pada dasarnya yang harus kita sembuhkan adalah jiwa kita. Siapa mampu membersihkan jiwanya, pasti dia bahagia. Itulah banyak ayat dalam Al-Quran. Tadi, qad aflaha man zakkaha. Qad, Allah sudah menggunakan litahqiq. Sudah pasti, Allah mengatakan sudah pasti bahagianya orang yang merubah kapasitas jiwanya dari sebesar ini menjadi sebesar ini. Ini adalah seumpama jiwa. Botol kecil naik ke sini, naik ke sini, naik ke bak, naik ke danau, naiklah pulang kepada samudra Tuhan. Maka yang menentukan bahagia adalah jiwa kamu. Maka Abah katakan, sebotol ini pada saat dituangkan kopi kecil, dia sudah hitam. Hitamnya itulah yang membuat dia tidak bahagia. Kenapa dia membuat dia tidak bahagia? Karena kapasitas jiwa itu adalah kerdil. Ruangnya adalah sempit. Sehingga sekecil apapun pengaruh, kamu berpengaruh.
Jadi pada saat kamu tuangkan dengan jumlah kopi yang sama, pada tempat ini masih hitam, tetapi sudah mulai tipis hitamnya, maka berarti penderitaan kamu semakin tipis. Orang ini ya akan terasa sekecil apapun masalah yang dihadapinya, karena jiwanya sempit, dadanya sempit, kesadarannya sempit. Orang ini adalah lebih baik daripada orang ini. Tapi ini adalah orang ini lebih hebat lagi dari orang ini. Karena pada saat secangkir teh ya, kopi ya, pada sendok teh, pada ruang sebesar ini sudah mulai hilang tadi semua. Nah inilah sesungguhnya kehidupan kita adalah bagaimana membersihkan jiwa, memperbesar kapasitas jiwa. Karena memperbesar kapasitas jiwa otomatis akan meningkatkan kebahagiaan. Yang kedua akan membawa kepada kamu adalah kepada rizki yang lebih luas, ilmu yang lebih luas, ketenangan yang lebih besar, kedamaian yang lebih besar. Sehingga pada saat kapasitasnya udah jauh lebih besar lagi dengan ini, apapun noda yang kau lihat maka sudah tidak berpengaruh pada dirimu. Itulah. Maka Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti beruntungnya si jiwa yang membersihkan dirinya. Sudah pasti beruntung adalah botol kecil ini yang sudah merubah jiwanya seluas botol ini. Sudah beruntung bohlam 5 watt yang sudah mengganti dirinya menjadi 10 watt, 20 watt. Karena dia akan mendapatkan cahaya yang lebih terang. Karena PLN itu selalu akan siap berapapun bohlam yang kamu pasang. Demikian pula adalah dengan hayat, hidup, dan ruh kita. Allah akan selalu ada memberimu sesuai dengan kapasitas jiwamu. Maka Allah di dalam Al-Quran banyak ayat adalah mengajak kepada kita kepada kebahagiaan. Bahkan kita di dalam sholat, hayya 'alas sholat. Nah inilah. Maka salah satu cara membersihkan jiwa adalah dengan sholat. Nah sholat itu maknanya apa? Maka Allah mengajak, hayya 'alas sholat. Ayolah sholat. Kenapa Allah nyuruh sholat? Hayya 'alal falah. Ayolah kamu menang. Ayolah jiwa-jiwa yang spesial ini perbesar dengan sholat. Menjadi sebesar ini. Tapi as-sholat juga adalah az-zikir. Sholat itu dzikir. Bersihkan jiwamu. Bersihkan jiwamu dengan doa. Doa bukan orang yang semata segini, doanya itu meminta. Tapi orang yang sebesar gini, doanya itu sudah bukan da'aya da'u, menghadirkan. Tuh. Jadi ada orang yang meminta, ada yang menghadirkan, ada yang sudah menjadikan isim maf'ul, tubadil. Allah yang memintakan kepada Allah untuk dia. Nah itulah. Maka disitulah ada proses pensucian jiwa, tazkiyatun nufus. Dengan taubat, tabayatubu taubatan, kembali. Karena pada dasarnya kamu itu tidak terbatas. Kebahagiaan kamu itu adalah seluas langit dan bumi, kata Allah. Maka Allah mengajak kepada kita, wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Hei ples-ples kecil, bergegaslah kamu untuk meraih ampunan Tuhanmu. Itu dalam bahasa lain, hei ples-ples kecil, hei bohlam 5 watt, segeralah kau datang kepada PLN. Itu bahasanya. Bersihkan jiwamu supaya PLN bisa masuk setrumnya pada dirimu lebih luas, lebih besar. Kedamaianmu lebih luas, lebih tenang. Sehingga pada saat jiwamu sudah besar, sahabat, tidak ada lagi yang bisa merusak kebahagiaanmu. Karena alam ini yang sifatnya tagoyur, tidak akan lagi tagoyurnya alam berpengaruh pada dirimu. Terlalu luas apa yang kau rasakan. Tadi itu maka dosa pun sudah hilang tadi semua. Kenapa? Karena kamu sudah berada pada lautan Allah. Apalah artinya dosamu dibandingkan lautan ampunan Allah. Disitulah orang akan sampai bahagia. Karena segala apa yang terjadi pada dirinya adalah dia sudah mencapai titik hati yang luas, hati yang lebar, dada yang lebar. Maka disitulah segalanya akan datang pada dirimu. Karena
isi itu otomatis, sahabat. Maka Imam Ghazali menyarankan bukan mencari isinya, bukan mencari rizkinya, bahkan bukan mencari ilmunya, bukan mencari sholatnya sebenarnya. Tetapi adalah yang kamu harus cari adalah bagaimana kau adalah merubah jiwamu, membersihkan jiwamu. Membersihkan dalam arti sebenarnya adalah memperbesar kapasitas. Imannya akan berubah, takwanya akan berubah, kebahagiaannya akan berubah, rizkinya akan berubah, ketenangannya akan berubah, sampailah habis. Sesungguhnya nanti pada titik tertentu kau sudah betul-betul bukan lagi sebesar ini, tapi seluas langit dan bumi jiwamu itu. Maka kata Allah, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Coba bayangkan, kalau kamu punya masalah, katakanlah sekarang bukan lagi sesendok teh, bahkan kalau perlu adalah 1 bak mandi tinta hitam dosamu itu. Pada saat kau sudah kembali pada laut, apalah artinya 1 bak tinta hitam itu dibandingkan dengan ampunan laut Allah Bahrul Hayat. Maka engkau sudah tidak akan lagi tergonjang-ganjing dengan perubahan tagoyurnya alam, sahabat. Tapi kalau kau jiwamu adalah kerdil seluas ini, tadi semua diisi amal, kau merasa ada, merasa riya, merasa beramal, merasa sholat, merasa puasa, merasa dikir. Dikasih masalah, kamu adalah tadi seumpama dikasih adalah tinta hitam, maka setetes saja sudah membuat engkau hitam. Setetes saja membuat engkau tidak bahagia. Setetes saja sudah membuat engkau sudah kehilangan kesadaran. Nah inilah sahabat. Nah, konsep manusia dalam beribadah hari ini adalah selalu mencari pahalanya. Artinya mencari isi. Bekerjanya mencari uang. Berarti mencari rizki. Bukan kapasitas rezeki yang dia perluas. Bukan kapasitas keimanan. Maka kepada orang ruh yang sudah, jiwa yang sudah kembali kepada standar ruh. Karena ruh itu selalu adalah di tengah. Dan ruh itu selalu positif. Tadi seumpama adalah. Maka walaupun kamu sudah berubah jadi jiwa. Tetap kamu akan diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sudah damai. Tuh. Hei jiwa, hei botol kecil yang sudah hilang adalah dirimu dan sekarang sudah kembali menjadi ruh. Oh, tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembalilah pada Tuhanmu. Tuh. Kembalilah pada laut. Kembalilah luasnya ampunan Allah. Kembalilah pada rahmannya Allah yang mencintaimu tanpa syarat. Maka engkau tidak akan lagi hitung-hitungan. Orang yang hitung-hitungan dalam beramal, dalam hidup, dan ini sumpama ples ini. Amal sedikit merasakan mulia. Ilmu sedikit merasakan mulia. Ya. Rezeki dikasih merasa kaya, sombong. Tadi semua. Jadi jiwa yang kerdil semacam ini. Diberi rezeki salah. Nggak diberi rezeki lebih. Dia kelimpungan. Tadi semua. Dikasih amal salah. Nggak beramal, lebih salah lagi dia, tidak bahagia. Inilah sahabat. Allah berfirman, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka sesungguhnya, hei botol-botol kecil, aku telah mengilhamkan pada dirimu adalah memiliki 2 sifat. Fujuraha wa taqwaha. Hei Magicom, gitu kata si setrum PLN. Aku ilhamkan pada dirimu. Engkau bisa bikin nasi dengan setrumku atau tidak bisa bikin nasi. Yang salah bukan setrumku. Yang salah adalah Magicommu yang rusak. Jiwamu yang rusak. Ruh tidak akan salah. Tadi semua. Tapi yang salah si jiwa. Maka itulah kenapa ada rumah sakit jiwa. Nggak ada rumah sakit ruh. Itulah kenapa ada servis Magicom. Tidak ada orang yang Magicomnya nggak jalan. Dia melaporkan ke PLN. Nggak ada. Paling dia bawa Magicomnya, dibetulkan Magicomnya. Karena yang salah bukan setrum.
Masuknya setrum kepada Magicom itu adalah hanya dua. Satu, si Magicomnya sendiri tidak mau menghidupkan dirinya. Atau yang kedua, hidup tersambung tapi jiwanya rusak. Magicomnya rusak. Walaupun setrumnya udah masuk, kenapa nggak jadi nasi ya? Walaupun dinyalain on, kenapa lampu nggak nyala ya? Walaupun TV sudah dipijit on untuk remote-nya, kenapa TV nggak keluar gambar ya? Yang salah bukan ruh, yang salah bukan hidup, tapi yang salah si jiwa. Dia masih mati. Maka disinilah Allah begitu banyak ayat menyadarkan tentang jiwa. Dan itulah kita disebut nafs oleh Allah, jiwa. Dan jiwa adalah sebagaimana makhluk-makhluk yang lain adalah tagoyur. Maka disinilah yang kalian sadari bagaimana jiwa kita adalah. Maka Allah mengajak kepada kita bagaimana merubahnya. Maka selalu Allah menggunakan litahkik tadi kepada jiwa-jiwa yang tadi. Maka pada hari ini sahabat, kalau kamu rezekinya sempit, itu bukan salah Allah. Tapi kamu adalah sebesar ini. Berdoa kayak apapun. Tadi semua. Ya Allah turunkan hujan, kata botol ini. Tadi semua. Turunkan hujan. Dan Allah memberikan hujan 2 hari 2 malam. Maka dibukalah botol ini. Apa yang kau bisa tampung sebesar botol ini? Semua. 1 miliar tahun hujan selama jiwa kamu tidak dirubah. Itulah Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan bisa merubah kamu, isi kamu gitu loh. Nah, itu. Sebelum kamu merubah kapasitas ruangmu. Begitu sama saja dalil itu sebenarnya. Maka bagi orang-orang kesadaran, sahabat, maka segala apapun yang terjadi di alam ini nyata. Dari lihat apapun, oh berarti saya ini nggak beda sama Magicom itu. Kenapa ya Magicom itu nggak jadi nasi? Oh kenapa nasinya lembek ya? Oh berarti yang salah bukan setrum. Pasti aku yang salah. Maka itulah kenapa Nabi dan Rasul ada selalu mengajarkan kepada kita menyalahkan diri sendiri. Nggak ada yang menyalahkan Allah. Nggak ada yang menyalahkan orang lain. Yang harus disalahkan adalah dirinya sendiri. Maka hidup adalah tentang diri kita. Hidup adalah tentang bagaimana memperluas kapasitas iman dan takwa kita kepada Allah. Inilah seumpama ini sahabat. Ya. Jadi mulai hari ini bukan rezeki yang kamu cari. Tapi adalah kapasitas rezekinya yang kamu harus luaskan. Karena rezeki seumpama udara. Botol apapun yang kamu siapkan, selalu ngisi udara itu. Seketika. Tadi semua. Begitu kamu buka tutupnya, flash ini, langsung terisi udara. Ya. Sebesar apa? Sebesar kapasitasmu. Tadi semua. Karena kalau dikasih lebih, itulah istidroj. Istidroj itu pada saat botol ini dikasih lebih. Maka dia tumpah. Kemana tumpahnya? Judi online. Kemana lagi? Dipakai maksiat. Tumpah. Itulah, maka jangan kamu pernah mengharapkan istidroj. Karena istidroj itu adalah menjadikan beban kepada si botol ini. Tadi semua. Ya. Dan sebaliknya, pada saat dia dibuka toples ini, maka udara akan masuk seluas itu. Itulah rezeki. Itulah ilmu. Maka ilmu, rezeki akan datang otomatis mengisi setiap ruang jiwamu. Tadi semua. Termasuk kebahagiaan. Tadi semua. Ya. Maka inilah kenapa dalam Al-Quran pengertian al-faqr al-ghina itu adalah sebenarnya bukan karena punyanya sesuatu. Al-faqr atau segala kurang itu, nah, jiwa, bisa jadi ada orang yang memiliki kendaraan banyak, rekeningnya banyak, tapi masih kurang. Itulah tadi al-faqr. Faqr itu adalah rasa kurang. Maka tadi orang yang sudah punya 2 mobil, 4 mobil, 6 mobil, kurang. Punya sawah 1 hektar, 2 hektar, kurang. Karena dia adalah al-faqr. Dia masih jiwa miskin, itu tadi semua. Tapi ada orang sebenarnya tidak punya apa-apa sebenarnya. Tapi dia jiwanya sudah luas. Dia merasakan dengan rezeki sekecil apapun, dia sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa, sahabat. Ya. Maka itulah Al-Quran membawa kepada kita,
Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan bisa merubah kamu selama kamu tidak merubah jiwamu itu. Tadi semua ya. Maka adalah pendiri bangsa menyanyikan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Maka mari kita sucikan jiwa kita, qad aflaha man zakaha, dan sebaliknya wa qad khaba man dasaha. Udah pasti ruginya. Pasti ruginya botol kles ini yang telah mempersempit jiwanya, mengotori jiwanya. Maka ples ini yang sudah merdeka, dia akan luas, seluas arduhas samawati wa seluas langit dan bumi. Serasa dunia ini adalah milik kita. Dan itu biasanya Allah ajarkan pada saat kita mencinta. Pada saat mencinta ada bahasa, dunia ini hanya milik berdua, yang lain itu ngontrak. Itulah makanya orang mencinta itu adalah kaya di hatinya. Maka itulah yang harus tumbuhkan adalah rasa cinta. Maka perjalanan ruhani seseorang itu di penghujungnya mahabbah, cinta. Karena kalau sudah cinta pada Allah, sudah selesai. Karena orang mencinta tanpa syarat, sahabat. Ya. Coba. Maka kata Abah, orang miskin, orang sedang jatuh cinta akan merasa kaya. Tadi. Orang yang lemah sedang jatuh cinta menjadi jagoan. Orang penakut yang sedang jatuh cinta jadi pemberani. Itulah cinta. Di penghujungnya adalah mahabbah tadi semua ya. Jadi begitu ya Mas, teman-teman yang bertanya kepada Abah, jadi mana jiwa, mana ruh. Jadi ruh itu selalu seperti setrum PLN. Dia akan selalu menyalakan, selalu memberikan, tapi yang putus buah lam. Pada saat di rumahmu buah lam itu putus atau lampunya kurang terang, bukan salah PLN. Ya. Kalau kebahagiaanmu sempit, rezekimu sempit, bukan salah Allah. Tapi jiwa kita yang masih sakit. Ya, maka disitulah mari kita bersihkan. Qad aflaha, menggunakan litahqiq, sudah pasti beruntungnya orang yang membersihkan jiwanya. Maka tazkiyatun nufus, karena dengan yang jiwanya sudah bersih, maka dia akan bahagia sebetulnya. Karena selalu dia sudah kapasitasnya sudah luas tadi semua. Tadi bagi orang yang jiwanya sempit, hilang 2.000 rupiah disodakohkan sakit luar biasa. Nah, di semua. Kalau orang jiwanya sudah sehat, setengah hartanya diberikan, dia tidak akan pernah merasakan sakit pada dadanya. Itulah kenapa sahabat di penghujungnya, orang yang mau merubah jiwanya tadi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharr, adalah selalu belajar berbagi. Belajar berbagi tadi semua. Jadi cara meluaskan jiwa kita diantaranya adalah sodakoh. Tadi semua ya. Maka itulah Quran mengajak ciri orang bertakwa, sodakoh. Ciri orang berhijrah, sodakoh. Ciri orang iman, sodakoh. Ciri iman yang sempurna, tadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sodakoh. Tadi semua. Ciri orang khusyuk, nah ini juga sama, ada kaitannya. Kenapa kebahagiaan jiwa itu ada kaitannya dengan sholat? Dengan khusyuk dalam sholat. Karena disitulah adalah merupakan ada kaitannya. Maka Allah ngajak hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah raih kemenangan. Marilah raih jiwa yang luas tadi semua ya. Jadi jangan selalu berpikir isi. Rezeki, uang, apa, itu isi. Kalau jiwamu sudah dirubah, nah isi itu seluas itulah. Maka kata Allah, arduhas samawati wal ar. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Bergegaslah hai botol-botol kecil, mendapatkan ampunan. Lepaskan pembatas kamu dengan semesta ini, karena kamu dibotolin. Seperti halnya air sahabat, dimasukin di botol aqua, kamu lempar ke danau. Air seperti dia menyatu dengan alam, tapi dia terhalang dengan botolnya sendiri. Maka air itu terombang-ambing di antara danau yang begitu luas, begitu dekat dengan kebahagiaannya, tetapi dia terhalang oleh botolnya sendiri. Padahal dia sudah ada di atas, di dalam danau. Tapi dia ada pada si jiwa yang sempit, yang kerdil, di botol yang kecil itu. Maka disinilah di Abah ada bagaimana untuk membersihkan jiwa. Ada riyadhah yang harus dilakukan. Ya.
bukan cilukbah. Nggak ada artinya gunanya cilukbah itu. Sebelum jiwanya disucikan. Jadi sebelum kantongnya disucikan. Sebelum tubuhnya dilawan. Maka disitulah ada mandi tobat ya kepada kita. Maka disitulah ada syariat. Syariat segala sesuatu yang diucapkan diperbuat oleh tubuh. Namanya syariat. Barulah syariat adalah mengingat Allah dengan syariat, dengan tubuh dan ucapan. Itulah juga cara membersihkan jiwa. Dimulai dari jiwa yang paling luar. Aku yang paling 4 itu yang harus dibersihkan dulu. Kalau orang belum dibersihkan jiwanya, terus dia belajar liko, itu ada hadis Nabi, seperti babi yang dikalungi permata. Tubuhnya masih babi, tapi dikalungi permata. Atau tai kebo yang kamu dikasih ceri di atasnya. Hilang. Akhirnya, hati-hati menjadi kalau buah itu adalah buah yang katu lambung. Wah kecil, baru nongol, pakel, buah kecil. Wah mateng, kuning. Nah itu. Banyak jiwa-jiwa kerdil, terkurung. Akibat dia adalah gagal tadi semua. Belum matang, belum waktunya. Dipaksa hamil sebelum waktunya. Nah itulah, nggak ada bedanya. Gadis SD kelas 4 disuruh hamil. Apa yang bisa dilahirkannya? Selain mengancam jiwanya. Inilah juga harus dipahami buat kalian guru-guru rohani adalah lepaskan tubuhnya, mandilah tobat. Bagaimana mandi tobatnya? Bagaimana makannya? Bagaimana minumnya? Bagaimana bersetubuhnya? Bagaimana kawinnya? Ya, ini dulu. Baru masuk tadi. Mengingat Allah adalah membersihkan jiwa dengan hatinya. Berzikir adalah mengingat Allah dengan hatinya. Kalau inilah tadi zikir ma'agoflatin dengan tubuhnya, masuklah kepada hatinya. Zikir ma'ayakdotin, mengingat nama Allah di hatinya. Tadi semua. Ya, betul. Yang dikatakan kamu itu. Zikir itu bukan nyebut-nyebut, ingat. Tapi ingat itu disadari dari luar dulu. Luar nyebut, gitu loh. Jangan suka nyalahkan rumus dari Allah. Tadi semua. Sebut-sebut dulu dengan mulutmu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kerja itulah syariat. Syariat apa yang diucapkan oleh tubuhmu tadi semua ya. Dan apa yang dilakukan oleh tubuhmu itulah syariat. Masuklah kepada zikir ma'ayakdotin. Membersihkan adalah dadamu dengan apa? Menyebutkan nama Allah di hatimu. Tadi semua. Ya, masih menyebut dengan hati. Tadi menyebut dengan ucapan. Masuklah pada zikir ma'khudurin. Hadirkan. Nah di situ sudah lagi adalah mengingat Allah dengan rasamu. Tuh sudah masuk ke situ. Jangan langsung, wah apa dikit-dikit bukan ngucap-ngucap. Ingat. Iya tapi ingat itu dari mana? Dari luar masuk ke dalam dulu. Lapisan demi lapisan. Tadi semua. Tadi. Apakah kamu bisa merasakan duren tanpa melepaskan kulit duren? Apa kamu bisa merasakan rasanya duren tanpa bertemu dengan daging duren? Barulah rasa di penghujung. Betul. Tujuannya rasa. Tadi semua. Nah inilah yang harus dipahami dan mensucikan jiwa. Maka lepaskan aku 4. Lepaskan aku 3. Lepaskan aku 2. Nabi istilahnya dibelah dadanya, dibuka. Tadi semua. Untuk melepaskan apa? Syirik jali pada tubuhnya dulu. Ini dikasih liko, tapi tubuhnya masih syirik jali. Tadi semua. Sama saja babi yang dikalungi dengan tadi semua. Ya. Itu hadis Nabi. Ya, ingat itu. Seperti babi yang dikalungi dengan permata. Itulah Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah. Siapa yang keluar masuk napasnya tanpa menyadari adalah ingat pada Tuhan. Fahuwal mayyit. Dia bangke. Yaitu mislul hayawan, bangke binatang. Tapi dunal bakoroh, bukan bangke sapi. Fahyakal hinjir, tapi bangke babi. Itulah babi yang sahabat, pahami. Maka itulah syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Pada tubuhnya ada syariat, ucapan, perbuatan. Maka ada sholat maktubah pada tubuhnya. Ada sholatul wusta pada hatinya. Ada sholatul daim pada syirik. Itulah. Barulah yang sebenar-benar, bahkan sebenar-benarnya juga dikir bukan ingat. Itulah, udah sampai di syirik itu, setinggi-tingginya ingat adalah lupa.
Karena sudah tidak lagi yang mengingat dan yang diingat. Pada saat yang ingat dan yang diingat sudah satu, sudah tidak lagi kata ingat mengingat. Sudah tidak lagi kata sembah menyembah. Tidak lagi kata tuju menuju. Tidak lagi minta yang doa dan amin. Karena dia yang minta, dia yang ngabulkan. Dia yang menuju, dia yang dituju. Dia yang mengingat, dia yang diingat. Hilanglah dia. Maka setinggi-tingginya perjalanan, ingat adalah lupa. Tadi semua, ya. Maka segala perkara yang masih jauh disebut-sebut. Tadi semua. Ya, itu kan sudah biasa. Kamu pada saat jauh dari cucu, dari anak, kamu sebut-sebut. Oh, aduh anak cucu saya namanya Randy, cucu saya namanya Randy. Yuk cantik, lucu. Pada saat kamu sudah gendong Randy, perlu nggak kamu ingat Randy? Nggak ada. Karena sudah menyatu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Cincin yang kau tinggalkan pada satu tempat kau pasti ingat. Di pada saat cincin sudah di jarimu, apa yang kau ingat lagi? Kau akan lupa, ya sahabat. Maka disinilah ayat, mari kita menuju pada ayat Al-Quran. Sebetulnya Allah sudah, sesungguhnya misi baginda Nabi dari awal adalah mensucikan jiwa. Maka itulah Nabi mengajak pada kita bahagia. Dan Allah sudah mengajarkan qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Kenapa Allah mengatakan qad aflaha man zakaha? Karena memang Allah sudah mengilhamkan kepada kita si jiwa, wa nafsi wa masawaha falhamaha ujuraha wa taqwa. Jadi kita punya potensi bahagia dan tidak bahagia. Jadi kalau kamu hari ini tidak bahagia, itu pilihanmu. Kamu ternyata lebih memilih tidak bahagia dari bahagia. Ya. Kalau hari ini adalah kamu rezekinya sedikit, itu pilihanmu. Karena kau nggak ngerti. Terus mencari isi, tapi kapasitasnya kamu tidak perluas tadi semua. Hanya bohlam yang bodoh teriak-teriak. Bohlam 5 watt teriak-teriak. Ya PLN, sama kayak kamu. Ya Allah, berikanlah rezeki yang luas. Kata PLN, la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma. Aku tidak berikan ujian padamu yang melewati batas kemampuanmu. Kau hanya kemampuanmu sekarang, jiwamu tuh ukurannya ya cuma 5 watt. Kalau aku kasih 20 watt, ya putus kamu. Makanya kadang-kadang manusia ini suka memperkosa Tuhan. Ingat, bukan salah Tuhan. Yang salah itu kamu. Jiwa kamu tidak kamu luaskan. Dan ilmu Allah pun jangan suka membatasi ilmu Allah. Tadi, innallaha wasi'un alim. Luaskan, wasi, al-wasi, Allah al-wasi, luaskan. Tadi semua, ya. Maka di dalam surat Al-Jum'ah ini jelaskan ayat 2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asalnya adalah si botol ini adalah betul-betul dalam kesesatan. Sesat si botol kecil ini. Terus udon pada Allah. Ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, kenapa saya? Kenapa orang lain kaya? Kenapa orang lain bahagia? Kata si potples ini menuduh Allah. Kemudian kata Allah dikatakan, walladzi ba'asa fil ummiyin. Dia telah mengutus pada kaum yang buta huruf. Nah, si botol inilah seumpama kaum yang buta huruf. Tadi semua. Kaum yang tidak sadar tadi semua kapasitas dirinya. Rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka. Pada saat itu baginda Nabi. Ya, tentu kepada hari ini pun kamu harus menemukan hakikat baginda Nabi. Karena selalu shin dan toha ada setiap zaman. Temukanlah shin dan toha untukmu di zamanmu. Hari ini. Jangan salah, ya. Rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka adalah yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Jika ini Abah sedang membacakan ayat-ayat dia. Menyampaikan pada kalian. Kalian yang jiwanya kerdil seperti ples ini, Abah ingin mengajak pada kalian kebahagiaan. Ayo kita rubah bersama Abah seluas ini. Nggak usah kamu pikirkan isinya. Karena isi itu otomatis kok. Ya.
segalanya. Ini manusia khawatir dengan isi, takut dengan isi kurang. Coba, ini yang buat kalian terjebak tadi semua. Sumpama air yang ada di botol aqua yang dilempar ke samudra lautan, kamu diombang-ambing dengan Tuhan yang maha kaya, sementara engkau membatasi dirimu dengan botolmu sendiri itu. Itulah jiwa yang kerdil tadi semua ya. Rasulullah minhum yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayatnya adalah wa yuzakihim, mensucikan jiwa mereka. Ya. Yang yatlu alaihim ayatihi adalah wa yuzakihim, dari wa yuallimumul kitab wal hikmah. Ya. Maka disinilah Allah sudah menjelaskan kepada kita adalah wa yuzakihim, adalah membersihkan ya. Wa yuzaki, mensucikan mereka, wa yu'allimhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab. Tadi semua ya. Kitab mananya luas tadi semua. Ini juga kitab. Baca ikra kitabaka kafa binafsika. Wal hikmah, dan hikmah. Jadi rahasia-rahasia yang bisa kamu rasakan. Ya. Kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Benar-benar dulu itu kamu dalam kesesatan. Ya tadi. Sumpama Ples ini teriak tuh, yo PLN. Ya Allah, berikan rezeki yang luas. Kata Tuhan, kamu itu dikasih segini aja udah macam slot. Maka Abah suka ya, bagi orang yang ingin berubah jiwa, yang ingin kaya dengan Abah, ayo, rubah kamu. Aku siap kaya. Buktinya kamu nggak siap kaya adalah kasih uang dikit, judi. Itu kamu belum siap kaya. Artinya bohlam yang tidak bertanggung jawab dari semua. Kenapa? Karena kapasitasnya adalah dia belum perbesar, dia perluas dari semua ya. Nah, mari kita lihat lagi adalah bagaimana cara prakteknya. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana. Di sini Abah silakan kalian runut pada channel Abah bagaimana cara mandi tobat ya. Bagaimana guyuran airnya? Karena harus dari mulai luar dulu. Luar dulu, tetap syariat dulu. Syariat masuk pada tarekat. Dari zikir ma'goflatin kepada zikir ma'yakdotin, kepada zikir ma'hudurin, zikir ma'ghaibatin, sampai zikir ma'musyahadah, penyaksian. Maka disitulah kamu sudah tidak lagi kata ingat mengingat. Ya. Kamu sudah lupa tadi semua. Ya. Disitulah kamu hanya akan merasakan kebersamaan dengan Tuhan, keluasan. Tanpa kamu sadari, semuanya telah datang jaminan pada dirimu. Maka kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Pulanglah. Hei air-air yang masih terhalang dengan botol, lepaskan botolmu. Ayo satukan dirimu dengan airku. Bahagia bersama samudra kebahagiaanku. Maka dosamu pun hilang. Dosamu pun hilang. Apa artinya dosamu berada dalam samudra ampunanku? Nah itu sahabat. Ya. Tadi semua. Ini kayak botol kecil minta-minta surga, takut neraka. Semua. Ini ciri botol plas kecil tuh. Orang selalu minta surga, takut neraka itu. Karena dia masih botol kecil. Padahal dia nggak sadar selalu tiap hari dalam neraka. Allah mengajak bahagia, kamu nggak mau. Tadi semua. Maka itulah jiwa kita. Maka kata Allah, hei jiwa yang sudah tenang. Hei jiwa yang sudah melepaskan botolnya. Hei botol kecil yang sudah memperlebar. Kalau belum bisa lepas semua, minimal kamu luaskan dulu lah. Itulah tadi. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Pada tubuhmu, bagaimana mandi tobatnya. Bagaimana itikad mengembalikan pendengaranmu, penglihatanmu. Sebenarnya aku ini adalah budeg, tuli. Bagaimana mengembalikan sifat sama pada Allah. Bagaimana mengembali, itu kata Allah. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan, nikmatul ijad dan nikmatul imdad pada diri kita. Darul akhir, jadikan negeri akhirat, kembalikan. Baru wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan bagianmu untuk dunia, untuk tubuhmu. Karena tubuhmu nanti harus akan pesta juga. Setelah ruhnya id, ada yaudu, kembali. Tubuhnya ayyada yu'ayyidu, akan pesta. Kan tadi. Ya, kamu akan menikmati apa yang bisa kamu nikmati dari semua ya. Dalam surat Al-Mu'min ini sahabat mengisahkan tadi bagaimana mensucikan jiwa. Tadi itulah maka Abah katakan selalu dengan surat An-Nur itu Allahu mubtada
nurus samawat khobar mubtada. Allahu mubtada, nurus samawat. Allah membuat perumpamaan tentang tubuh kita. Masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan adalah nurku itu adalah miskat. Miskat itu kata Imam Ghazali, Rasul Abdul Qadir adalah kolbu, jantung kita. Maka itulah kenapa di penghujung Idul Fitri itu sudah menggunakan ketupat. Ada laku kang papat. Tadi lebaran, leburan, laburan, luberan. Ketupat di jantungmu. Tadi semua. Nah inilah yang bicara tentang mensucikan jiwa. Maka Guru Abah menulis kitab Miftahus Sudur. Miftah itu kunci, as-sudur dada. Kan di sinilah bagaimana merubah bahwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan jantungnya, membersihkan kolbunya. Karena tadi masalu nurhi kamiskat. Miskat adalah jantungmu atau kolbumu, boleh. Al misbah apa tadi? Masalu nurhi kamiskatin fiha misbah. Di dalamnya ada lampu. Misbah. Itulah hakikat nur Allah yang ada pada diri kita. Al misbahu az-zujajah. Tapi di antara misbah itu ada az-zujajah, ada semprongnya. Ada batasnya ini tadi, kayak botol plas ini dan ini. Inilah yang menjadikan manusia tidak bahagia. Ada az-zujajah. Itu yang harus diluaskan. Ya. Orang yang jiwanya sebesar plas ini tidak akan bahagia. Ini akan lebih bahagia. Yang bak lebih bahagia lagi. Yang danau lebih bahagia lagi. Yang laut, disitulah kesempurnaan kebahagiaan yang Allah katakan. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Seluas langit dan bumilah kebahagiaan kamu. Maka kau akan dijalankan oleh Tuhanmu. Berkeliling dunia, tubuhmu itu akan menikmati ayyadayu ayyidu. Tubuhmu akan merasakan indahnya Paris. Indahnya Brasil, indahnya Finlandia, indahnya Norwegia, indahnya seluruh isi alam. Kata Allah. Lihat, ada 7 ayat dalam Al-Quran. Piknik, piknik, ayo. Healing, healing. Tapi oleh Allah, beda. Kamu dengan maksaan sendiri, dengan jual ini, jual itu untuk pergi ke sono. Dengan oleh Allah, kebahagiaannya beda. Dan Allah sudah menyuruh kita begitu. Maka Abah mengajak adalah bahagia dohir batin. Bagaimana caranya tadi? Sucikan si jiwanya dulu. Tadi. Bebaskan kamu daripada terbelenggunya. Maka la hijabaka illa biwujudika. Tidak ada penghalang kamu ada kecuali wujudmu kamu. Seperti air di botol yang ada di atas danau. Padahal kebahagiaanmu danau itu. Kamu tidak bahagia. Padahal ada di dalam danau itu. Apa penghalangnya? Kapasitas si botol ini. Si botol ini begitu Abah buka, udara yang masuk. Ini kan semesta kebahagiaan. Ini adalah vibrasi, frekuensi. Maka begitu dibuka, otomatis hukum Pascal, tekanan akan masuk otomatis. Tadi semua, ya. Maka di hukum fisik ini berlaku hukum Archimedes, hukum Kepler, hukum Pythagoras, hukum relativitas, hukum Einstein, MC kuadrat. Semua hukum fisik akan berlaku pada tubuhmu itu. Maka bagi orang yang sudah ngerti fisika, sebetulnya dia akan ngerti bagaimana membahagiakan fisik dia. Karena semuanya berlaku hukum fisik. Adapun yang di dalam kamu hukum kimia. Bagaimana air H2O. Selama kamu berpisah antara 2 hidrogen dengan 1 oksigen, maka menjadi bom lah. Di pada saat kamu jamukan H2O, maka disitulah kamu sudah betapa segarnya air itu. Dan hilanglah kamu haus. Padahal kalau dia sebagai unsur, bom oksigen, bom hidrogen. Seperti natrium klorida, Na2Cl. Tadi cuma, ya. Bagaimana natrium itu ada dan klorid. Klorid itu bahaya. Pada disatukan jadilah garam. Sehingga setetes pun membuat nikmat masakanmu. Jamukan. Tadi semua, ya. Sahabat, semuanya tentang mengawinkan. Nah inilah, tapi bagaimana jiwa kamu adalah. Maka berlaku hukum fisika pada tubuhmu, berlaku hukum kimia pada batinmu. Bagi orang yang sudah mengerti fisika tentang tubuhnya, kimia adalah Abah beruntung menguasai 2 ilmu itu, fisika dan kimia. Ya, maka kalian akan mengerti baca kitab kayak apapun, karena alam ini real kenyataan Tuhan yang tidak bisa berbohong sedikit pun. Ya sahabat, ya.
Maka di ayat ini Allah mengajak kepada kita, qad aflahal mu'minun. Tuh, Allah ngajak bahagia, kembali lagi kayak tadi. Qad aflaha man zakaha, sudah pasti untungnya. Allah mudahkan litahqiq. Seolah-olah sudah memastikan, bukan lagi coba-coba, bukan lagi kira-kira. Ini adalah rumus yang sudah pasti. Ya, seperti kamu mencicipi garam, pasti asinnya. Mencicipi gula, pasti manisnya. Inilah hukum Tuhan yang sudah, hukum alam namanya. Sunatullah. Seperti halnya adalah manusia adalah akan inkarnasi. Itu hukum alam. Maka buat sahabat-sahabat yang belum paham, ya karena kalian nggak paham tentang ilmu alam. Tadi semua. Ya, inilah yang harus. Qad aflahal mu'minun. Allah memberikan kata qad menunjukkan litahqiq, menunjukkan kepastian, jaminan Tuhan tadi. Ya, termasuk qad aflaha man zakaha, sudah pasti aku jamin, sudah aku tentukan, gitu loh. Tidak akan meleset, gitu. Yang memperbesar jiwanya dari sepeles ini ke sini, pasti kebahagiaan kamu akan berubah. Orang selama ini mencari isi terus tadi semua. Kayak bolam 5 watt teriak-teriak pada PLN, ya PLN berikan aku cahaya yang luas, berikan cahaya ilmu, cahaya kata PLN, on, bolammu ganti jiwamu itu. Tadi semua, yang sakit tuh jiwamu tuh. Tadi semua juga, nggak usah teriak-teriak, hei Magicom, nggak usah teriak-teriak. Kenapa nasi saya ini lembek? Kenapa nggak jadi nasi? On, kata PLN, yang salah itu kamu. Bukan aku. Tuh. Maka nggak ada yang salah dengan Allah semuanya. Yang salah si jiwa. Maka marilah kita jadilah. Maka itulah Allah menjamin kepada orang tadi. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang salat. Kenapa salat itu kaitannya tadi? Maka hayyalas shalah. Hayyalal falah. Tuh. Qad aflaha. Pasti menang. Hayo sholat, cuma sayang sholatnya diartikan masih koma yakumu kiaman, cuma nangtung doang, berdiri. Si botol ini sholat, tapi dia merasa sholat, itu belum sholat itu namanya. Allah mengajaknya tadi, hayyalah sholat, bukan hayyalah, bukan ngajak usolli. Kamu baru usolli, tapi ini ngajaknya sholat. Apa artinya sholat? Tadi. Sholat tarifnya bukan akwalun, af'alun, muhtatatun bitakbir, wa muhtatatun bitaslim. Bukan begitu, itu Fathul Mu'in. Sholat, yang sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, tetap sholat setelah sholat. Tadi, yang sudah ngerti jiwanya. Yang dia sudah, dadanya sudah hidup. Tadi, yang sudah ditambatkan di sini ada kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas. Maka apapun yang dilakukannya sadar kepada nafas, nufus, anfas, tanafas, maka dia sholat. Sahabat, itulah kenapa sholat itu Al-Quran aqomah, akim, bukan amil tadi semua. Aqomah yukimu iqomatan itu bimana muta'adi, karena tadi semua yang berkaitan sadar pada nafasmu, uripmu, hidupmu, berarti engkau sudah sholat sebetulnya. Maka dibagilah sholat maktubah, sholatul wusta, sholatul daim, semua. Yang tiada sholatul wusta, sholatul daim, sholat maktubah saja, tidak ada sholat di sisimu. Kau baru usolli. Itulah baru qoma yakumu kiaman. Kau baru berdiri tapi tidak sholat. Pahami? Maka Allah di sini mengajak kepada qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa yang khashi'un itu? Siapa yang khusyuk dalam sholat itu? Selama kamu yang sholat, kamu nggak khusyuk. Karena sholat yang khusyuk ya sholatnya Allah. Maka itulah dalam niat takbiratul ihram ada muqaranah, tuziyah, muqaranah, bastiyah, ada 4 muqaranah. Allah dari Baitul Muharram, Baitul Maqdis sampai Baitul Ma'mur, akbar. Bar itu setelah hilanglah. Aku 4, aku 3, aku 2. Itulah cara mengembalikan jiwa supaya hidup jiwamu dengan sholat. Karena Allah ngajak tadi dengan sholat. Tapi as-sholat adalah lidzikri. Sholat itu ingat. As-sholat ad-du'a. Sholat juga adalah. Nah, cuma diartikan doa, bukan berarti meminta. Da'a yada'u itu adalah menghadirkan. Berarti siapa yang sholat? Aku, kata Allah pada Muhammad. Ya Muhammad. Tadi. Bahwa sesungguhnya, akulah yang sholat. Anna rabbaka usalli. Akulah Tuhanmu yang sholat.
Itu sahabatnya. Maka si botol ini harus melepaskan dulu 4, aku 3. Biarkan dia. Aku 1 yang sholat. Atau minimal aku 2. Sifat memuji zat. Zat memuji sifat. Sifat bersahadat kepada zat. Zat yang disaksikan adalah si zat. Yang menyaksikan adalah si botol. Adam menyaksikan. Muhammad bersaksi. Allah yang disaksikan. Adam yang ikut menyaksikan. Itulah sholat. Maka maktubah, usto, dain. Sholat maktubah yang menyaksikan si Adam. Muhammad ruh yang bersaksi. Allah sir yang disaksikan pada uripmu. Itu satu proses itu dalam sholatmu. Maka tadi kata Allah. Qad aflahal mu'minun ladina hum fi sholatihim khashi'un. Yang khusyuk dalam sholatnya. Maka inilah cara membersihkan jiwa dengan zikir, sholat, doa. Doa ya sholat, sholat ya zikir, zikir ya sholat, sholat ya doa. Tapi siapa yang sholat? Doa, da'ayadahu. Hadirkan, dia meminta kepada dia. Dia memuji dirinya. Dia menyembah dirinya. Wa anni buduni hada siratil mustaqim. Akulah yang telah menyembah diriku sendiri. Pahami ya dalam sholatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Tadi semua. Tidak berguna. Buat apa? Kayak tadi. Masang slot, masang ini, masang itu. Buang-buang waktu. Tidak berguna. Tadi semua. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan orang-orang yang terhadap mereka menunaikannya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Dan orang-orang yang terhadap kemaluannya mereka memeliharanya. Illa ala ajwajihim aw ma malakat aimanuhum. Tadi semua ya. Aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Tadi semua. Maka ada 2 wanita yang bisa kau setubuhi dari semua. Istrimu atau siapapun yang sebetulnya kalau bahasa Quran di sini adalah auma malakat itu adalah budak. Tadi semua. Maaf tapi jangan dipelintir ya. Ada dosen Dr. UIN yang membuat bahwa sesungguhnya adalah karena nikah itu adalah abdun, adalah akad. Selama orang itu kesepakatan. Maka Abah sering mengatakan banyak sekarang orang disahkan oleh KUA tapi berzina dengan suami istrinya. Karena pernikahan itu adalah cinta, rasa memiliki, rasa ingin menikmati, menyatukan rasa Allah dan Muhammad. Itulah sesungguhnya. Cuma hati-hati bagi yang belum paham tadi semua. Ya, karena bahkan dengan istri banyak manusia sekarang ini istrinya sampai karena Abah tahu ratusan orang ke sini dan bilang bahasa itu sama istri saya merasa diperkosa. Itu sebenarnya itu bahaya ya. Saya merasa diperkosa oleh suami saya. Nah inilah yang akhirnya hubungan badan yang seharusnya adalah rahmat, menyatukan rasa Allah, rasa Muhammad, yang sebetulnya sudah diajarkan dari Nabi Adam sebagai Nabi Muhammad tadi semua. Terkadang kita ini sekarang di akhir zaman ini dalam hubungan itu adalah tadi semua ya. Kata kasarnya gini sahabat, kalau bahasa Quran ya, termasuk akad. Kalau kamu sepakat dengan wanita itu, nah itu bahkan maaf ya. Ini memang sulit apa mengatakannya, tapi memang inilah kenyataannya. Jadi hubungan badan itu adalah sesuatu yang harus kamu rasakan, rasa Allah, rasa Muhammad yang kamu satukan. Intinya itulah. Nanti takutnya disalahgunakan oleh orang yang nggak paham. Ya karena di sini Allah mengatakan ila ala ajwajihim aw ma malakat aymanu. Kenapa ayat ini tidak pernah diubah undang-undangnya oleh Allah? Karena dulu sahabat di Arab sebut wanita itu dibeli kemudian ditiduri, dibeli ditiduri. Artinya sampai hari ini undang-undang itu masih berlaku sebenarnya. Walaupun tidak dibahas dalam ilmu fikih, tapi itulah terkadang maka inilah kadang-kadang kita orang Islam nikah dengan KUA syaratnya gini tapi hidup rumah tangga kayak neraka. Akhirnya yang sini cari pil, ini cari will. Tapi mereka yang tidak ada KUA, tapi dibangun dengan rasa cinta, kesepakatan, itikad, itu akad. Akad itu janji, akad jual beli, akad, kamu sepakat intinya. Dan sampai hari ini itu masih berlaku. Maka kenapa di sebagian negara kayak di Iran ada kain mut'ah tadi semua, kesepakatan.
dengan dibangun rasa cinta, rasa sayang, rasa ingin menyatukan rasa Allah dan Muhammad, itu kadang-kadang lebih afdol daripada orang yang diserahkan oleh KUA tapi pernikahan terpaksa. Nah, ini banyak ibu-ibu yang datang ke Abah, saya ini kalau ada suami saya neraka di rumah ini. Aduh, inilah yang akhirnya kelihatannya adalah berhubungan badan tapi tidak sadar itu zina sebetulnya. Apa zina itu? Maka wahai istri-istri, ridholah sekarang ditiduri oleh suamimu. Karena rasa terpaksa itu adalah juga bahaya tadi semua ya. Maka tadi ya zaman Nabi Muhammad nggak ada KUA gitu. Zaman Nabi sebelumnya juga nggak ada KUA tadi semua ya. Jadi pahami ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Tadi ya sebenarnya faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Tadi semua ya. Barang siapa menginginkan yang selain itu, fa ulaika humul, maka mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Hanya boleh dua saja. Kamu meniduri perempuan. Tadi semua ya, istrimu atau wanita-wanita yang, nah inilah yang di negara kita belum dibahas tadi semua ya. Tadi kalau kata siapa dosen itu tadi semua pelacur yang kamu bayar itu tapi kamu lakukan ya, maaf ya, ini jangan dipelintir ini semua ya. Kalau kelihat bahasa Quran dan hadis sebetulnya adalah hubungan badan itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang harus kamu nikmati, bukan keterpaksaan. Keterpaksaan itulah diperkosa. Maka di luar negeri banyak orang melaporkan suaminya karena memperkosa dia, padahal dia suaminya. Semua. Ya. Tapi banyak orang hidup bersama, tidak ada yang sudah melaporkan. Tadi semua ya. Tolong ya. Inilah bagi juga buat Depag juga sekarang adalah karena sekarang banyak orang terjebak dengan pernikahan, terjebak dengan neraka pernikahan, seperti sah menurut hukum, tapi ada rumahnya di dalamnya itu neraka semuanya. Akhirnya manusia tidak sadar bahwa berzina dengan suaminya sendiri, dengan istrinya sendiri. Nah inilah ya tadi semua yang harus dibahas lagi tadi semua. Marilah kembalikan pernikahan pada esensinya, bukan kepada aturannya tadi semua. Dan sebagaimana Allah ajarkan dari Allah sebagai Nabi Muhammad tadi semua. Bagaimana kamu pahami bagaimana Nabi Muhammad menikahi adalah Sofia orang Yahudi tadi semua. Bagaimana prosesnya? Coba kamu pahami tadi semua ya. Itu ya sahabat, dan itu sebetulnya sudah tegaskan oleh Allah surat akhir surat An-Nisa. Waktu baginda Nabi Muhammad lebih banyak senang di Aisyah. Dan Nabi berkata, ya Allah aku tidak bisa adil. Padahal waktu itu Nabi isinya 9 tadi semua. Kenapa aku lebih banyak di Aisyah? Kata Allah, ya Muhammad, rasa itu milikku. Jadi artinya yang lebih utama itu rasa. Rasa itu lebih utama daripada kamu dihukum, oh dia suami saya, istri saya. Makanya kamu tidak boleh. Waduh, akhirnya hubungan laki-laki dan perempuan yang sebetulnya setara, ajwajan, karena tadi dianggaplah sekarang ini penjajahan kepada perempuan. Padahal sebetulnya zaman Nabi Muhammad itu justru perempuan itu dibebaskan dari penjajahan itu. Tapi sekarang kembali lagi, sadar nggak sadar dengan menggunakan landasan hukum, seolah-olah pernikahan itu udah sebuah siksaan dalam rumah tangga. Cerai nggak mau, apalagi lakinya. Kalau nggak gua talak, gitu. Kalau nggak gua talak lu, nggak bakal bisa lu cerai. Coba, ini kan nggak benar menurut agama. Tadi ada lagi misal dalam talak itu, kalau seandainya selama 6 bulan tidak ada nafkah lahir, nafkah batin, maka jatuhlah talak kepadanya. Coba, ini harus dibahas lagi. Ya, akhirnya pernikahan itu adalah menjadikan biang penyebab tadi si jiwa tidak bisa berubah karena dia tidak sadar seperti halal, seperti sah, tapi haram. Tadi semua ya. Mohon maaf atas kekurangan tadi semua. Untuk metodologinya besok kita akan bahas tadi semua. Bagaimana membersihkan jiwa itu. Abah sebetulnya sudah bahas mandi tobatnya, makannya, itikad minumnya, istinjaknya, kemudian juga mandinya, bagaimana bacaannya pada airnya, bagaimana tadi. Setelah itu baru saumkan tubuh kamu. Mau 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari. Setelah itu apa lagi? Saumlah kepada jiwamu menahan makan dari nasi, ayam, ikan, apapun yang hidup, kamu hanya makan merawat saja selama 40 hari. Setelah itu kamu lakukan lagi demikian, merawat lagi, tapi tanpa rasa. Kalau tadi dengan rasa, hari ini tanpa rasa, untuk melatih pada saat kau matikan rasa dohirmu, rasa batinmu akan hidup, si jiwa itu akan melebar, meluas.
tadi semua ya. Baru di penghujungnya adalah kamu adalah melaksanakan saum Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat. Kamu lawan ngantukmu supaya kamu belajar melawan dirimu tadi semua. Selama 40 hari, setelah itu barulah liko gitu. Dan itu juga tergantung seberapa bagus siap kamu diberikan kalung permata. Tapi kalung permata diberikan kepada babi, tamahinalah babi itu. Dari semua ya, pahami ya. Mohon maaf atas kurangan, sehat semua. Terima kasih, sehat, berkah semua. Abah nih tadi malam nggak live karena kurang fit juga sekarang juga. Ya mudah-mudahan masih ada waktu buat kita semua ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.